didobraknya kamar yang berkuncian tadi lawan anak-anak ada di sekitaran rumah Giampi tadi minta bantuan, didobraklah sebelah tahan, imbahnya dibuka, mata kajutnya ngaran Abah Luis nih. Sekalinya di dalam ruangan yang berkunci itu tadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pertama nih, aku hendak berkisah lawan Buan Pian sabarataan. Kalau Buan Pian ini lo sedikit tertarik lawan kisah yang aku bawakan nih. Nah, jadi aku nih hendak berkisah tentang mantan pesepak bola profesional yang kedapatan telah melakukan aksi pembunuhan terhadap beberapa anak remaja di dalam rumahnya. Jadi, bagaimana kronologinya ini? Sekarang aku kisahkan. Pertama, kita mulai dari profil mantan pesepak bola profesional ini bernama Richard Giampi. Lahir di negara Ghana, tepatnya di bagian Suyani pada tahun 1993. Untuk tanggal dan bulannya, aku kada kawan mendapatkan detailnya. Sudah aku coba cari di internet, kada dapat juga info tanggal lawan bulannya ini. Yang jelas, pada tahun 2021 ini umurnya 28 tahun. Nah, Richard Giampi ini lebih dikenal dengan julukan Fireman, merupakan mantan pesepak bola profesional yang memutuskan untuk pensiun lebih awal, kemudian beralih profesi sebagai komentator olahraga yang populer di negaranya sana. Jadi si Richard Giampi ini masih relatif muda untuk memutuskan pensiun tuh nah, berubah alih jadi komentator olahraganya nih. Nah, untuk kronologinya kita mulai dari sekarang. Ini aku kisahkannya loh. Jadi kronologinya itu terjadi pada tanggal 23 Agustus 2021. Beberapa bulan yang lalu. Masih hanya aja nih kasusnya nih, bahwa kepolisian Ghana ini telah menangkap seorang mantan pesepak bola profesional dan juga komentator olahraga yang populer di kota Sunyani bernama Richard Giampi yang biasa dikenal dengan julukan Fireman tadi karena kasus pembunuhannya. Nah, berita ditangkapnya Richard Giampi ini dikonfirmasi langsung oleh stasiun radio Sky FM yang ada di kota Sunyani sana, yang mana stasiun radio ini dekat dengan lokasi kejadian atau TKP. Jadi bermula dari ayah salah satu korban dari Richard Giampi ini bernama Thomas Agyei berkisah ajarnya nih kepada stasiun Sky FM tadi bahwa anaknya yang bernama Louis Agimang Junior yang berumur 13 tahun ini pergi untuk melakukan latihan sepak bola. Nah, kebiasaan Louis ini setelah latihan sepak bola pasti pulang ke rumahnya tepat pas sore hari. Jadi si Louis Agimang Junior ini nih kada bulik-bulik ke rumahnya habis latihan sepak bolanya tuh. Nah, sekedar informasi aja nih, si Louis Agimang ini bisi kembaran ya, adiknya saudaranya lah pokoknya gitu. Tapi si saudaranya ini kada umpat ini latihan sepak bola, jadinya aja serongan latihan pada saat itu tuh. Imbahnya si Louis ini kada bulik-bulik ke rumah abahnya ini, si ayah Thomas panik kada bulik-bulik. Kenapa nih jangan ada bulik-bulik jar ke rumah? Padahal biasanya pas sore hari itu pasti bulik inya nih. Bade hadang kayaknya kada sih bulikan. Khawatir abahnya nih ya lo, langsung aja mendatangi ke lapangan tempat latihannya si Louis Agimang Junior ini biasanya latihan sepak bola tuh. Jalan abahnya nih mencari si Louis nih anaknya. Mas sudah sampai tempat latihannya tuh, sekalinya si Louisnya nih kedada tempat latihannya tuh, bingung abahnya nih ya lo mencari ke sana kemarin kayak ting-ting aja lagi dari anaknya, tapi nya udah dapat tempat kita sini dapatan kedada cungu-cungunya. Imbah tuh
ditakuninya nih si kawannya dari Louis nih, adakah melihat Louis, tahukah keberadaan si Louis nih di mana. Ditakuni abahnya lawan si kawannya dari Louis ini, namanya kawannya Louis ini si Tuenebua. Nah jadi ditakuni abahnya nih lawan si Tuenebua ini, Tuenebua aja tahulah di mana si Louis ini berada. Soalnya ini kan ada belik-belik, kan disimbulikan mulai dari inya latihan sepak bola tadi sore tadi. Biasanya ini saban sore bila tuntung latihan tuh pasti bulik langsung ke rumah pas sore. Nah lalu si Tuenebua ini menyambat pulang lawan abahnya, memadahkan bahwa jadi si Louis ini lagi berjalan lawan si Richard Gyamfi ini, berduanya berjalan tapi kan tahu kemana. Lalu mbah mendengar itu lah abahnya langsung main datangi ke rumahnya Richard Gyamfi ini. Nah si Richard Gyamfi ini si pelaku nih teh datang sampai di muka rumahnya Richard Gyamfi lo, diketoknya lawang oleh si abahnya Louis nih. Richard Gyamfi aja gitu, ibarat kita bahasa Banjar gitu loh. Dibuka ya lo si Richard Gyamfi tadi takuni abahnya Louis, Richard Gyamfi kamu ada kah melihat anakku nih? Nah kemana jadinya berjalan, soalnya tadi aku tahu bahwa anakku nih berjalan berdua lawan ikam, info dari Tuenebua nih. Nah jadi si abahnya nih, si abah dari Louis ini ke rumah Richard Gyamfi ini berdua lawan Tuenebua tuh. Nah si Tuenebua nih menyambat, sudah menginformasikan, tapi si Richard Gyamfi ini nih malah menyangkal seberatan itu. Jadi Richard Gyamfi kok udah melihat si Louis mana, ini berusta kalau si Tuenebua nih jar si Richard Gyamfi. Tapi habis itu ditakuni abahnya dari Louis nih lagi ke Tuenebua nih pulang, Tuenebua bujur kah ikam melihat nih bahwa si Louis lawan si Richard Gyamfi nih di jalan. Lalu Tuenebua menyambat dengan yakin dan pasti ya loh, ini menyambat bujuran pak ulun ini melihat jar si Louis ini berjalan lawan si Richard Gyamfi nih berdua. Pada tahu kemana tapinya. Nah serah pian dia lagi jar Tuenebua tuh percaya kada si abah dari Louis ini langsung menggeledah lah di dalam rumahnya Richard Gyamfi ini, mencari keberadaan anaknya di mana, mencari ke sana kemari ya loh, berbagai macam tempat di sisi ruangan dicari, kedede juga batang hidungnya si Louis ini kemana jadinya. Tapi mbah itu mbah sudah seberataan ruangan atau kamar dicek abahnya nih loh, ada sebuting kamar yang kada kawa dicek oleh abahnya karena ruangan itu tuh berkunci. Jadi ditakuni abahnya loh, ini kenapa ruangan ini nggak berkunci, adakah kuncinya, buka apa aku nak tahu isinya. Lalu si Richard Gyamfi ini berkelit atau kayak mencari alasan lah gitu, pak itu kamar itu tuh memang kuncinya sudah kada lagi, hilang aja, jadi memang kada lagi sudah dibuka loh itu. Kadang kayak itu kan berbagai macam alasan tuh. Nah kada percaya abahnya Louis ini. Lalu digasaknya Richard Gyamfi ini mana kuncinya, ada menjulungi ngaran kunci kamar itu tadi. Dengan paksa si abahnya Louis ini mendobrak dengan minta bantuan dari anak-anak yang ada di sekitaran rumah Richard Gyamfi itu, termasuk Tuenebua. Jadi muar nang abahnya nih lawan Richard Gyamfi nih, banyak banget bisa alasan ya, bisa buka lawang kamar yang terkunci tadi aja, didobraknya kamar yang berkuncian tadi lawan anak-anak ada di sekitaran rumah Gyamfi tadi minta bantuan, didobraknya seberataan, imbahnya dibuka. Mata kajutnya ngaran abah Louis nih, sekalinya di dalam ruangan yang berkunci itu tadi ada anaknya yang berabah gitu panggil, tapi kepalanya tuh terlepas, kada full seawakan, jadi ke awak lain kepala di lain gitu. Nah
Jadi anu tuh melihat itu loh terduduk kayak lemas si abahnya Louis ini. Kenapa melihat sekujur awak gitu nah, awak tanpa kepalanya tuh belain kan, maunya kayak tetabas tuh kepalanya tuh nah. Dan abahnya ini yakin bahwa yang berabah di itu tuh, di kamar itu tuh tanpa kepala itu tuh Louis anaknya. Kenapa jadi abahnya ini yakin? Karena baju yang dipakai oleh awak yang ada di kamar itu sama lawan baju yang terakhir dipakai oleh Louis pas terakhir kalinya lagi latihan sepak bola gitu nah. Tanpa pikir panjang lagi, anak-anak yang menolongi abah dari Louis tadi tuh langsung menghajar si Richard Gyamfi ini. Nyata jelas dah lo, mayatnya ada di situ, jenazahnya tuh ada di situ, nampak banget jelas gitu nah. Imbah mukuli si Richard Gyamfi ini, tuntung dah kayak puas udah mukuli, hanyar diserahkan ke pihak polisian Ghana. Nah habis itu datang polisian Ghana ini ya lo, langsung melakukan investigasi di sekitaran rumah Richard Gyamfi ini, mencek lagi TKP-nya itu, diinvestigasi ulang. Nah, kada jauh dari jasadnya si Louis ini tadi, polisi menemukan satu karung goni dan juga sebuah kulkas. Jadi di dalam karung goni ini terdapat potongan dari tubuh manusia gitu. Dan juga dicek lagi, kan ada tuh lemari kulkas. Di dalam kulkas tuh sekali dibuka lawan polisi, di dalam kulkas tuh banyak potongan tubuh manusia, termasuk ada 2 kepala manusia di dalamnya, 3 jadinya lawan kepalanya si Louis tadi. Nah dari situ langsung diambil polisi potongan tubuh tadi, diotopsi, dicekin supaya ini mayat siapa aja. Untuk sementara aku kada menemukan lagi nih kasusnya nih kayak apa perkembangannya, ingin dihukum kayak apa kada tahu lagi, dihukum penjara seumur hidup atau dihukum mati juga kan kada tahu, karena tiga remaja. Nah menurut Bubuhan Pian nih, si Richard Gyamfi ini apa orangnya, psikopat kah, kanibal kah, atau melakukan pembunuhan ini gisan ritual pesugihan? Nah menurut Buan Pian, apa motif dari si Richard Gyamfi ini? Soalnya dari kepolisian pun masih belum ada infonya lagi nih kelanjutan kasusnya nih. Jadi itu tadi kisah mantan pesepak bola profesional dan juga berprofesi sebagai komentator olahraga yang populer di negeri Ghana sana. Nah, amunnya Bubuhan Pian ketujuh lawan kisah-kisah yang kayak ini, amun ada lagi kisah-kisah yang menarik, karena bisa belum bawakan lagi. Ayo sampai sini aja dulu lah. Mudahan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.